Episode 35. 2 pekan berlalu Zizi saat ini sudah membiasakan diri sebagai istri Pras. Di kantor pun sudah tidak ada yang berani komentar lagi. "Sayang, hari ini ibu dan Kak Nisha datang," ucap Pras. "Kok kamu lebih tahu, Mas?" tanya Zizi bingung. "Tadi Kak Nisha sudah menghubungi Mas. Kalian curang kenapa berhubungan di belakangku?" ujar Zizi cemberut. "Maaf sayang, Mas hanya berusaha untuk mendekatkan diri pada keluargamu. Tidak ada niat lain," bujuk Pras menarik Zizi ke dalam pelukannya. "Sayang, tadi Mama juga bilang kamu maunya di hotel. Yang mana perayaannya?" "Mas, yang sederhana saja, aku tidak mau yang berlebihan," jawab Zizi menatap sang suami. "Pulang dari kantor kita mampir ke rumah Mama dulu sayang. Mama mau kasih kamu sesuatu," katanya. Ucap Pras dan diangguki Zizi. Bara hanya duduk termenung di dalam rumah. Sudah beberapa hari ini dia terlihat tidak bersemangat karena mendapatkan undangan pernikahan Pras dan Zizi. "Nggak ke kantor Bar?" tanya Mama Indah. Sebentar lagi Ma. Bar. Jangan begini terus, kamu masih memiliki masa depan yang panjang." "Ma, aku sudah putuskan semuanya. Tapi kasihan Arum. Bar, dia harus menanggung malu dan beban mental seperti ini," ungkap Mama Indah lagi. "Ma, ini semua juga salahnya kalian berdua, bukan hanya dia. Bukankah seharusnya kalian berdua juga yang harus menanggungnya? Kenapa sekarang seolah-olah dia sendiri yang bersalah? Mama sudah berapa kali ingatkan denganmu tentang Zizi bukan? Tapi kamu seolah cuek, tidak mau tahu, dan sekarang kamu minta Zizi kembali padamu. Di saat dia dan Pras sudah bahagia. Apa kamu waras Bar?" Kesal Mama Indah pada anak bungsunya ini. "Setiap orang punya kesalahan Ma. Dan setiap orang punya keinginan untuk berubah, tapi kenapa Zizi tak memberikanku kesempatan untuk itu? Karena Zizi bukan Mama Bar. Zizi bukan mama yang bisa memberikan kesempatan berkali-kali pada keluarga ini," tekan Mama Indah. Bara menghela nafas panjang dan pergi meninggalkan mamanya sendiri. Arum kemarin sudah tak berada di rumah Mama Indah lagi karena Bara sudah menalaknya dan akan mengurus surat perceraian mereka. "Mas, aku turun dulu ya. Aku tunggu di parkiran," pamit Zizi sambil mencium pipi Pras dan diangguki Pras karena dia masih harus menyelesaikan sebentar pekerjaannya. Saat turun ke bawah dia melihat perempuan yang tidak asing baginya. "Cynthia," gumam Zizi saat melihat Cynthia di lobi kantor. "Kenapa kaget?" tanya Cynthia sinis. Zizi segera menghindar tapi Cynthia menghalangi jalannya. "CK, enak ya, sekarang sudah jadi Nyonya Prasetyo. Akhirnya tercapai sudah cita-citamu membalaskan dendam untuk Bara," ucap Cynthia membuat Zizi terdiam. "Ya." Cynthia menuduhnya menikah dengan Pras hanya demi membalaskan dendamnya karena kemarin Cynthia dan Bara bertemu. Bara menceritakan kalau dirinya dan Arum berselingkuh hingga Zizi membatalkan pernikahan dan membalaskannya pada Pras. "Kalau tidak tahu ceritanya lebih baik diam," ucap Zizi ketus. Tadinya Cynthia akan menemui Pras untuk mengatakan kalau Zizi hanya ingin membalas dendam saja agar dia bisa kembali mengambil hati Pras, tapi siapa sangka justru dia bertemu Zizi. "Aku tahu kamu datang dari keluarga miskin dan menginginkan harta Pras. Aku ingin menawarkan sesuatu padamu," bujuk Cynthia, tapi Zizi tak tertarik. Dia ingin menghindar dan ditahan oleh Cynthia. "Kembalikan Pras padaku. Kamu bisa kembali pada Bara," ucap Cynthia.
Bukannya tujuanmu harta. Bara juga kaya dan memiliki bagian dari keluarganya, dan kalian masih saling cinta, jadi tidak ada salahnya kamu lepaskan Pras. Plak. Satu tamparan keras dilayangkan Zizi pada Cynthia. Cukup sudah kesabarannya, tapi Cynthia terus mengusik. Daniel yang baru datang segera menarik Cynthia. Karena takut Cynthia akan mencelakai istri atasannya itu. Lapas Pak Daniel. Saya harus beri pelajaran untuk dia berani-beraninya menamparkan saya. Kamu yang salah, bentak Daniel. Cynthia melepaskan diri dari Daniel dan ingin menghajar Zizi, tapi Pras datang dan menghalanginya. Mas, Pras minggir. Bentak Cynthia kesal. Kamu yang seharusnya minggir Cynthia. Sudah cukup kamu mengganggu rumah tangga kami. Kami sudah bahagia. Bentak Pras membuat Cynthia terdiam. Sadar Pras, dia hanya memanfaatkan kamu karena dendamnya pada Bara. Pras tidak mau membicarakan apapun tentang masa lalu Zizi dan dirinya. Dia lebih memilih menarik Zizi untuk pergi daripada menambah beban pada Zizi nantinya. Zi, aku sudah menalak Arum dan ingin Kit kembali, ujar Bara saat melihat Zizi sendirian duduk di ruang keluarga karena Pras sedang berbincang dengan sang papa di belakang dan Mama Indah masih di dalam kamar. Bar, aku tidak bisa kembali lagi denganmu. Apa karena kamu merasa Pras lebih kaya dariku? Meskipun Pras bukan lelaki kaya, lebih baik aku tetap bertahan dengannya daripada harus kembali padamu Bar. Zi, aku dijebak oleh Arum, ucap Bara berharap Zizi percaya. Aku minta maaf Zi, aku hilaf karena terus bersama Arum setiap harinya. Apakah bersama setiap hari membuat orang hilaf? Jika iya, kenapa aku tidak? Aku tiap waktu bersama Mas Pras. Bar, tapi kami memutuskan menikah pun bukan karena hilaf. Tekan Zizi. Jika brengsek ya brengsek saja, jangan terlalu banyak alasan Bar. Aku memberikan kamu ruang untuk bisa bebas bekerja, tapi kamu yang menyalahgunakan semuanya Bar. Untuk sekarang maaf, aku sudah mencintai kakakmu. Aku Zizi, membuat Bara terdiam. Zizi hendak pergi meninggalkan Bara, tapi tangannya ditahan oleh mantan kekasihnya ini. Zi, beri aku kesempatan kedua, aku janji akan memperbaiki semua ini. Oh Tuhan, drama macam apa lagi ini, batin Zizi. Cynthia dan Bara selalu membuatnya pusing. Pras berdehem saat melihat Bara menggenggam tangan Zizi. Zizi segera menariknya, dia takut Pras justru salah paham. Mas Pras mengangkat tangannya memberikan kode agar Zizi tak perlu menjelaskan padanya. Boleh Mas ajak Zizi pergi? Tanyanya pada Bara. Mas, aku ingin bicara, pinta Bara. Sepertinya tidak ada lagi yang harus dibicarakan Bar. Hubunganmu dengan Zizi sudah lama berakhir dan kami akan melangsungkan resepsi 2 hari lagi. Jadi Mas harap kamu bisa memperlakukan Zizi sebagai kakak iparmu. Tekan Pras membuat Bara kesal. Ayo sayang, ajak Pras menarik tangan Zizi. Pras mau kemana? Pekik Mama Indah yang baru keluar kamar. Ma, aku harus menjemput mertuaku di terminal, jawab Pras sambil melihat jam tangannya. Pras, Mama masih harus bicara pada Zizi mengenai konsep pernikahan kalian nanti. Ma, waktunya sudah mepet Ma. Aku sudah serahkan semuanya pada pihak Wo, jadi Mama tidak perlu lelah, apalagi Mama baru saka sembuh. Nggak usah capek-capek ya. Mama Indah sebenarnya ingin pernikahan Zizi dan Pras ini dengan konsep mewah dan dia yang turun tangan sendiri. Tapi mengingat kondisinya yang baru sembuh dari sakit,
membuatnya harus bisa menerima semua keputusan Pras. "Ya sudah kalau begitu, Zi, ini sayang kamu pakai saat acara resepsi ya. Ini kalung berlian punya Mama. Ma, aku bisa membelikan yang baru untuk Zizi. Kenapa harus bekas Mama? Pras, ini bukan bekas tapi ini kalung berlian dari omamu dulu. Dia memberikan pada Mama dan berharap bisa dipakai oleh cucu menantunya. Karena Mama sudah menyayangi Zizi seperti anak sendiri, Mama maunya Zizi memakainya Pras." "Jelas Mama indah." Zizi tersenyum kecil menatap sang mertua. "Terima kasih ya Ma, nanti aku pakai di acara resepsi," jawab Zizi manis. "Terima kasih sayang. Kalau begitu kami pamit Ma, takut telat." Pamit, Zizi menyalami punggung tangan sang mertua dan mencium pipi Mama indah, begitu juga dengan Pras, sedangkan Bara hanya diam membeku melihat pemandangan itu.